Helmia Martini Simanjuntak, semester 4 PGSD Unika Medan. Di video ini saya akan membuat sebuah video mengenai pembelajaran terpadu dan genre. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Chandra Ronitwa Gultom SPD MP. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka ini bertujuan agar peserta didik atau mahasiswa itu menjadi mahir berbahasa dan bersastra. Nah, begitu juga dengan pendidik ataupun seorang guru. Di dalam kurikulum Merdeka dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, seorang guru diharapkan mampu menumbuhkan dan dapat menciptakan kondisi belajar bagi siswa. Oke, kita masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan terpadu. Apa sih pendekatan terpadu itu? Pendekatan terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan ataupun menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak ataupun peserta didik. Yang kedua itu bisa dikatakan bahwa pendekatan terpadu ini suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara bersamaan ataupun secara serempak. Pelaksanaan pendekatan pembelajaran terpadu ini bertolak belakang dari ataupun bertolak dari suatu topik ataupun topik yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama-sama dengan peserta didik ataupun anak didik. Tujuan dari topik ini yaitu bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep mata pelajaran, tapi juga konsep-konsep dari mata pelajaran terkait dijadikan berbagai alat dan wahana untuk mempelajari dan menjelajahi topik ataupun topik-topik yang lainnya. Tapi jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional, maka pembelajaran terpadu tampaknya lebih pembelajaran terpadu ini lebih menekankan ataupun lebih mementingkan pada keterlibatan anak dalam proses belajar ataupun proses pembelajaran ataupun mengarahkan anak secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan membuat keputusan. Nah, bisa dikatakan pendekatan terpadu ini itu membuat suatu konsep student center ataupun pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Oke, kita sekarang masuk ke karakteristik dari pembelajaran terpadu ataupun pendekatan terpadu. Tadi sudah dikatakan. Nah, karakteristik yang pertama yaitu pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. Seperti yang dikatakan tadi adalah student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang modern, yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, bukan lagi objek. Nah, peran guru lebih banyak sebagai fasilitator. Nah, peran guru sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, karakteristik dari pendekatan terpadu yang kedua, pendekatan terpadu dapat memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik yang dapat dikatakan dengan direct experience. Nah, dengan pengalaman langsung ini, siswa itu diharapkan kepada sesuatu yang nyata ataupun dihadapkan dengan sesuatu yang nyata secara. Dan prinsip yang terakhir dalam proses penggalian topik-topik itu topik yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan dari sumber belajar. Nah, dalam proses pelaksanaan pembelajaran terpadu juga perlu memerhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, guru hendaknya tidak bersikap otoriter. Nah, atau menjadi single actor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Seperti karakteristik dari pembelajaran terpadu tadi, bahwasanya pembelajaran yang dilangsungkan dalam pendekatan ini itu adalah pembelajaran yang student center, bukan teacher center. Dan prinsip yang kedua itu pemberian tanggung jawab individu atau kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Dan prinsip yang terakhir, guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang
terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, dalam proses penilaian pembelajaran terpadu juga ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan selama berlangsungnya pembelajaran. Oke, prinsip yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri ataupun dengan istilah self-evaluation di samping bentuk penilaian yang lainnya. Dan yang kedua itu, yang perlu diperhatikan, guru perlu mengajak para siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi yang telah disepakati tersebut. Jadi teman-teman, ada juga manfaat dari pendekatan terpadu ini ataupun manfaat dari pembelajaran terpadu. Apa sih manfaatnya? Pertama, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Oke, manfaat yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Sebab materi pelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Dan manfaat yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Nah, ada juga manfaat yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke model jaring laba-laba, yang dimana model ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Nah, pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan dengan menjadikan sebuah subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Yang kedua itu model keterhubungan ataupun connected. Nah, model ini adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan yang lain, satu topik dengan topik lain, ataupun keterampilan dengan keterampilan lain, serta tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan hari berikutnya. Bahkan, ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Terpaduan atau integrated. Nah, model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Nah, dalam model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara memprioritaskan ataupun menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pendekatan genre dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, pembelajaran ini ataupun pendekatan ini memiliki 4 tahapan, yaitu penjelasan untuk membangun konteks ataupun explaining, building the context. Nah, yang kedua itu adalah pemodelan ataupun modeling, dan yang ketiga adalah pembimbingan ataupun joint construction, dan yang terakhir adalah pemandirian atau independent construction. Nah, pertama kita masuk ke pertama, yaitu membangun konteks ataupun explaining ataupun building the context. Nah, dalam tahap ini, dalam membangun konteks, guru mengajak siswa untuk sekilas mereview apa yang telah dipelajari di minggu yang lalu ataupun di pelajaran sebelumnya, dan memberi arah apa yang akan mereka pelajari saat itu. Dalam membangun konteks ini, guru mulai memberi sedikit informasi yang berkaitan dengan materi dan juga memberi beberapa umpan pertanyaan yang mengarah pada materi yang akan dibahas. Dan yang kedua adalah pemodelan. Nah, di bagian ini ataupun di tahap ini, itu biasanya guru memberikan model teks bergenre seperti narasi, deskripsi, eksposisi, prosedural, review, dan lain-lain. Yang dilengkapi dengan tujuan atau fungsi teks tersebut. Karakter linguistiknya juga bisa disertakan, begitu juga dengan struktur dari teksnya. Nah, pada tahap awal ini, guru memberikan model teks yang bisa diamati siswa atau teks yang dapat disimak. Nah, dalam hal ini, bentuk kemampuan reseptif dengan bantuan teks, audio, ataupun dalam audio visual. Nah, selanjutnya itu teman-teman adalah pembimbingan. Di sini siswa diajak untuk mengonstruksi pemikiran
dari siswa berdasarkan teks yang kita berikan. Nah, jadi kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, kita memberikan teks dan kita mengizinkan ataupun membiarkan siswa, mengajak siswa untuk mengonstruksi pemikiran dari mereka berdasarkan dari teks yang telah kita berikan. Nah, di sini nanti secara berkelompok siswa diajak untuk menganalisis dari segi struktur bahasa, ciri linguistiknya, nilai sosialnya, dan tujuan sosialnya. Siswa kemudian diajak untuk membuat suatu teks yang sama dengan teks yang telah kita berikan tadi. Dalam tahap ini, guru melakukan supervisi ke masing-masing kelompok. Guru bukan hanya memberikan tugas lalu duduk di tempat duduk. Setelah itu bisa juga diminta untuk membuat satu teks atau kegiatan lain yang seperti melengkapi dialog, meringkas, membuat bagan, dan beragam kegiatan konstruksi teks. Nah, karena pengerjaan secara berkelompok pada tugas ini, siswa akan merasa lebih mudah untuk melakukannya. Dan yang selanjutnya itu adalah teman-teman pemandirian. Di tahap ini, tahap puncak dari pendekatan pedagogik genre. Nah, siswa secara mandiri dapat menciptakan suatu teks seperti yang ada pada pemodelan. Nah, siswa juga dapat memproduksi teks tersebut dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Jadi, produk yang diciptakan oleh siswa ini adalah kemampuan menulis dan kemampuan berbicara dan mempresentasikan mereka. Pendekatan berbasis genre dikembangkan sebagai pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman penguasaan. Dalam konteks penulisan, genre digunakan untuk mengelompokkan teks-teks yang memiliki gaya kebahasaan yang khas, yang membahas peristiwa yang berulang, memiliki gaya konvensional, pembacaan tertentu, dan juga tujuan tertentu. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat